Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Saiful Bahri, SEMF, dosen tetap program studi S1 Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Wahid Hasyim Semarang. Video ini merupakan bagian dari dokumentasi unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi dalam rangka pernyataan diri dosen atau PDD UKT-PT sertifikasi dosen tahun 2026, khususnya pada aspek pelaksanaan pembelajaran. Pada kesempatan ini, saya mengampu mata kuliah manajemen keuangan yang memiliki bobot SKS yaitu 3 SKS dan diberikan kepada mahasiswa program studi S1 Manajemen. Buku referensi yang digunakan adalah Pengantar Manajemen Keuangan oleh Kasmir 2010. Total pembelajaran pertemuan dalam 1 semester 14 pertemuan, 1 kali UTS dan 1 kali UAS. Mata kuliah ini dirancang untuk membekali mahasiswa dengan pemahaman mengenai konsep, prinsip, serta praktik pengelolaan keuangan perusahaan sebagai dasar pengambilan keputusan bisnis yang efektif dan berorientasi pada peningkatan nilai perusahaan. Materi yang diberikan meliputi konsep dasar manajemen keuangan, analisis laporan keuangan, analisis rasio keuangan, nilai waktu uang, keputusan investasi, dan kebijakan restrukturisasi perusahaan. Dalam proses pembelajaran, saya menggunakan metode case-based learning, di mana mahasiswa tidak hanya mempelajari konsep dan teori, tetapi juga menganalisis berbagai kasus nyata yang terjadi pada perusahaan-perusahaan di Indonesia, khususnya perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Melalui pendekatan ini, mahasiswa diharapkan mampu menghubungkan teori dengan praktik dan mengembangkan kemampuan berpikir kritis dalam menyelesaikan permasalahan keuangan perusahaan. Pembelajaran dilaksanakan melalui kombinasi metode ceramah interaktif, diskusi kelompok, studi kasus, latihan perhitungan, serta pemanfaatan media pembelajaran digital untuk mendukung proses belajar yang lebih aktif dan kolaboratif. Pada video ini akan ditampilkan cuplikan proses pembelajaran pertemuan ke-7 yang membahas mengenai analisis rasio keuangan untuk evaluasi kinerja perusahaan. Sesuai dengan capaian pembelajaran yang ditetapkan, mahasiswa diharapkan mampu menghitung dan menginterpretasikan berbagai rasio keuangan sebagai dasar dalam mengevaluasi kinerja perusahaan. Melalui pembelajaran ini, mahasiswa akan mempelajari konsep rasio likuiditas, solvabilitas, aktivitas, dan profitabilitas, serta menerapkannya dalam studi kasus perusahaan Indonesia sehingga mampu menghasilkan analisis yang relevan dan mendukung pengambilan keputusan keuangan. Selanjutnya, saya persilakan Anda untuk menyaksikan proses pembelajaran yang berlangsung di kelas. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Apa kabar hari ini? Baik. Sehat ya. Kita jumpa lagi pada sesi selanjutnya, yaitu pertemuan ke-7, yaitu mengenai analisis rasio keuangan, di mana tema utamanya untuk evaluasi kinerja perusahaan menggunakan analisis rasio keuangan. Sebelumnya di pertemuan pertama kita sudah membahas tentang analisis laporan keuangan. Ini adalah tingkat lanjutnya. Oke, sebelum memulai, alangkah baiknya kita berdoa sesuai keyakinan terlebih dahulu ya. Berdoa, mulai. Doa selesai. Oke, baik teman-teman. Mengenai analisis rasio keuangan, kita akan bertanya, mengapa rasio keuangan itu menjadi penting? Ya, kita ingat kemarin bahwa dalam laporan keuangan itu kita akan disajikan banyak angka, banyak data, dan itu akan membingungkan bagi orang-orang yang masih awam. Pun demikian dengan investor. Nah, maka rasio keuangan ini digunakan untuk membantu kita sebagai investor, manajer sebagai internal perusahaan, dan pihak-pihak yang menggunakan data. Nah, kegunaannya untuk apa? Yang pertama yaitu ya, untuk melihat kesehatan perusahaan. Dari mana melihatnya? Dinilai dari kondisi keuangan secara menyeluruh, baik dari penjualan, baik dari aset, baik dari hutang, dan lain-lain. Terus kemudian untuk membandingkan dengan pesaing dan industri sejenis. Ya. Misalkan ya, kita akan membandingkan misalkan Bank BRI itu akan dibandingkan dengan Bank BCA ataupun Bank
mandiri. Itu namanya industri sejenis. Terus selanjutnya digunakan untuk sebagai dasar keputusan investasi ataupun kredit. Ya, ini akan digunakan sebagai bankir dan investor dan manajemen perusahaan. Tentu misalkan nih kita ini kan sudah menjadi investor saham pemula semua ya. Saya anggap kemarin kan sudah dikasih tugas untuk membuat akte rekening saham, sehingga kita ini sebagai investor, misalkan disajikan data oleh perusahaan bahwa perusahaan A misalkan sudah mendapatkan laba 1 triliun, itu tidak cukup. Karena apa? Karena kita perlu melihat aspek lainnya seperti likuiditas, ya kan, utang dan efisiensi perusahaan dan data-data lain. Maka rasio keuangan berperan di sini, memudahkan kita membaca performa dari perusahaan. Oke, selanjutnya. Nah, ada 4 aspek rasio keuangan yang biasa dan umumnya dipakai. Yang pertama ada rasio likuiditas, yang kedua ada rasio solvabilitas, yang ketiga ada rasio aktivitas, dan yang keempat ada rasio profitabilitas. Nah, untuk detailnya, lanjut next slide selanjutnya. Nah, yang pertama adalah rasio likuiditas. Digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban jangka pendek, untuk membayar hutang jangka pendek. Biasa yang digunakan oleh investor, oleh kita, ya, yang digunakan adalah rasio current ratio namanya. Bagaimana cara mengukurnya? Ya, current ratio mengukurnya ialah menggunakan rumus aset lancar dibagi hutang lancar. Ya, ada namanya aset, ada namanya utang. Nah, itu ada yang lancar, ada yang tidak lancar. Ya. Untuk menghitung current ratio digunakanlah aset lancar dibagi utang lancar. Ya. Simulasinya, misalkan ada perusahaan yang memiliki aset lancar sebanyak 500 miliar dan hutang lancarnya 200 miliar. Tinggal kita masukkan asetnya berapa? 500 dibagi hutangnya berapa? 250. Maka ketemulah current ratio sebanyak 2,0. Artinya apa? Setiap 1 rupiah hutang jangka pendek itu dijamin oleh 2 rupiah aset lancar. Bagaimana menginterpretasinya? Yaitu mudah sekali. Apabila kembali lagi, ya, kalau rasio didapati lebih dari 1, artinya aman, karena hutangnya ter-backup penuh oleh aset. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Apabila kalau rasionya didapati lebih kecil dari 1, nah ini menjadi perlu perhatian. Apakah itu menjadi dangerous, menjadi sinyal bahaya atau tidak? Nah, ini dari current ratio. Next, selanjutnya ada rasio solvabilitas, mengukur kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka panjang. Kalau tadi jangka pendek, ini jangka panjang. Biasanya digunakanlah rasio namanya DER, yaitu debt to equity rasio. Di mana rumus untuk menghitung itu dengan total hutang, berarti ada hutang pendek, ada hutang jangka panjang, dibagi total ekuitas, ya, total ekuitas perusahaan semua dihitung itu menjadi pembaginya. Maka ketemulah misalkan ya hutangnya 400 miliar, lalu dimilikilah ekuitas 800 miliar. 400 miliar dibagi 800 miliar, ketemunya adalah 0,5 atau setengah kalinya. Ya. Maka implementasinya semakin kecil debt to equity ratio, itu dianggap resikonya semakin rendah. Baik atau belum? Nah, ini kita sebagai investor disajikan suatu perusahaan yang resikonya rendah, tertarik tidak? Ya, tertarik. Karena kita sebagai investor pasti pengennya uang kita aman. Nah, untuk uang aman kita bisa mulai dari rasio debt to equity ratio. Jadi tidak ada indikasi jangka panjang perusahaan itu akan bangkrut, ya, bankrupt, gitu ya. Oke, selanjutnya. Selanjutnya adalah rasio aktivitas dan rasio profitabilitas. Kita bedah yang pertama, yaitu rasio aktivitas. Apa yang digunakan? Biasa rasio yang digunakan adalah TATO, bukan TATO di tangan, bukan ya, tapi adalah total aset turnover. Cara menggunakannya, cara menghitungnya dari penjualan dibagi total aset. Ya. Misalkan contoh penjualan dalam perusahaan A itu adalah 1 triliun, diketahui asetnya adalah 500 miliar.
Maka tinggal dimasukkan rumusnya. Ya. Penjualannya berapa? 1 triliun. Dibagi total hasilnya berapa? 500 miliar. Maka ketemulah 2 kali. Artinya apa? Setiap 1 rupiah aset menghasilkan 2 penjualan. Mana ada artinya? Implementasi apa? Berarti perusahaan ini sangat profitable. Dia punya asetnya 5 miliar, tapi mampu menghasilkan penjualan 2 kali lipat dari aset yang dimiliki. Berarti kan profitable. Sudah tadi delnya itu resikonya rendah, jangka panjangnya tidak pahit, tidak bankrupt, terus dalam perusahaan itu dia juga pandai melakukan penjualan, dia memanfaatkan aset yang dipunya untuk mempush up, ya kan, dia meningkatkan penjualan 2 kali dari aset yang dimiliki. Itu artinya bagus. Nah, selanjutnya ada rasio profitabilitas, di mana secara umumnya investor memakai namanya ROA, ya, return on asset. Di mana cara mengukurnya ialah laba bersih dibagi total aset. Terus ada lagi net profit margin atau singkatannya NPM. Rumusnya untuk menghitung NPM adalah laba bersih dibagi penjualan. Implementasi atau interpretasi dari ROA dan NPM ini, apabila ROA dan NPM ini semakin tinggi, maka dianggap semakin profitable. Kenapa? Yang dibagi adalah laba bersih. Artinya jika ROA-nya tinggi, NPM-nya tinggi, laba bersih dari perusahaan tersebut tinggi kan? Karena itu menjadi pembagi utamanya. Ya. ROA-nya kecil, berarti labanya juga kecil. Berarti kemampuan perusahaan dalam meningkatkan laba bersihnya itu juga kecil. Ya, maka sebagai investor, alangkah baiknya kita pilih yang profitable, terus kemudian yang risikonya rendah, sehingga kita sebagai investor aman, tenang untuk memegang suatu instrumen investasi dari perusahaan tersebut. Gitu ya. Nah, selanjutnya adalah contoh ilustrasi apabila kita melihat data laporan keuangan dari Bank BRI. Data ini simulasi, namun kita bisa mengimplementasikannya nanti bisa menjadi tugas kelas, yaitu mengunduh data langsung dari sumber bursa efek Indonesia, itu data real time. Nah, ini adalah simulasi untuk memudahkan kita untuk mengimplementasikan tadi, ya, rasio-rasio, aktivitas, solvabilitas, profitabilitas. Nah, yang pertama, diketahui data pendapatan dari BRI adalah 180 triliun. Lalu laba bersihnya 60 triliun. Terus total asetnya didapati adalah 2000 triliun. Banyak ya. Terus total utangnya sebanyak 1.700 triliun. Dan kemudian data ekuitas didapati sebanyak 300 triliun. Kita masukkan rumus ROA, NPM, dan DER tadi. Gimana rumus ROA adalah laba bersih dibagi total aset, ya. Laba bersihnya berapa? 60 triliun. Lalu total asetnya berapa? 2000 triliun. Ketemunya berapa? 3%. 3% diperoleh dari 60 dibagi 2000. Ketemunya 0,03 dikali 100%. Jadi muncullah 3%. Terus kemudian NPM, profit margin. Dapatnya dari mana? Kembali lagi ke laba bersih dibagi pendapatan. Ketemunya berapa? 0,3333 dikali 100%. Sehingga persentasenya muncul 33,3%. Terus selanjutnya untuk mengukur rasio likuiditas DER, ya, untuk mengukur risiko yang menyertai dalam Bank BRI ini. Rumusnya tadi masih ingat apa? Total utang dibagi ekuitas. Maka ketemulah 5,67. Tinggi tidak? Tinggi. Ya, dalam sektor perbankan memang rasio DER ini semuanya tinggi. Baik itu BRI, Mandiri, BCA, dan bank sejenisnya. Nah, inilah nanti pentingnya pengimplementasian rasio-rasio keuangan untuk menilai perusahaan yang akan kita nilai. Nah, setelah ini saya akan kasih quote bagaimana cara
menilai supaya tidak melihat dalam satu sudut pandang saja dalam satu data. Nanti ada pembanding-pembandingnya, gitu ya. Oke, dari data ini maka kita belajar bahwa BRI terdapatnya adalah 3%, NPR-nya adalah 33,3% dan DER-nya adalah 5,67 kali. Mestinya dalam melakukan evaluasi menggunakan rasio keuangan, kita perlu membandingkan sektor yang sejenis. Ingat ya, slide kedua tadi untuk membandingkan tujuan rasio ini. Misalkan ada BCA, nanti dengan item yang sama, pendapatan, deposit, atau aset, atau utang, ekuitas, dan diukur dengan ROA, NPR, dan DER. Nah, kelihatan tuh, ROA dari BRI adalah 3%. Berapa ROA BCA? Nanti berapa ROA dari Mandiri? Berapa ROA dari BNI? Nah, sehingga kelihatan, mungkin ROA BRI adalah 3%. ROA dari BNI mungkin 4%. ROA dari BCA adalah mungkin 2,5%. ROA dari Mandiri mungkin berapa persen. Nah, itu kita bisa, ternyata dari sektor yang sama, sektor perbankan, kita bisa tahu bahwa ROA dari masing-masing perusahaan ini ternyata berbeda-beda. Sehingga kita bisa menilai bahwa sektor perbankan ini sangat profitable, namun dari situ ada rank 1 siapa, rank 2 siapa, dan seterusnya. Gitu. Sehingga kita bisa memilih instrumen yang tepat. Oke, selanjutnya. Ini ada kasus case lain, ya. Ini berbeda dengan yang tadi. Kalau tadi itu adalah perbankan yang profitable. Kalau ini adalah kasus dari PT Grupo Gojek Tokopedia Tbk. Ada yang tidak kenal ini? Ada yang tidak punya aplikasinya dulu zaman Covid? Pasti semua punya. Yang hidup di Indonesia zaman itu pasti punya namanya aplikasi Gojek. Mana-mana pakai Gojek, lebih mudah, lebih efisien, lebih terjangkau, ya kan? Tidak capek, ya kan? Bahkan itu menjadi industri yang sangat diminati waktu itu. Nah, namun pada awal-awal si Goto ini, si perusahaan ini, listing di Bursa Efek, didapati penjualannya meningkat. Ya, memang penjualannya meningkat waktu itu. Semua user, setiap orang bisa pakai, ya ojeknya, baik motor ataupun mobil. Bahkan ada yang request GoFood, ya, ada di dalam itu makan. Namun didapati pula laba masih negatif. Ini suatu fenomena yang unik. Ya, jika perbankan tadi ROA-nya positif, NPR positif, DER-nya segitu. Kalau ini bagaimana ROA-nya? ROA-nya pasti minus kan? Karena laba bersihnya tidak ada penjualannya, namun laba masih negatif. Nah, lalu apakah perusahaan ini rugi? Pasti belum. Bagaimana teman-teman? Belum tentu. Kita lihat tadi dari struktur cerita saya tadi, bahwa waktu itu memang si Goto ini sedang hype-nya kan, ya, sedang tumbuh-tumbuhnya, sedang diminati oleh banyak orang di Indonesia, terus sedang memang pemakainya sedang meningkat. Hasil kita bisa melihat, penjualannya naik, penggunaan aplikasinya naik semuanya. Kok masih rugi? Kita lihat. Jadi lihat kenapa dia masih rugi? Ternyata digunakan untuk istilah zaman dulu itu bakar uang. Kasihlah voucher, kasihlah diskon gitu kan. Beli GoFood misalkan diskon 80% jam sekian sampai jam sekian. Itu kan butuh uang. Itu untuk salah satunya media marketing dan untuk membuat ekosistem perusahaan yang baik. Berarti artinya konteksnya, kesimpulannya, ya, keuangan harus dianalisis bersama kondisi industri dan konteks bisnis. Konteks bisnisnya sedang apa? Terus kondisi industrinya sedang apa? Nah itu, jadi tidak berdiri sendiri. Nah, oke, selanjutnya, ini adalah kesalahan umum kebanyakan orang yang masih populer, yaitu ada 4 poin. Yaitu yang pertama, hanya melihat satu rasio saja. Misalkan ya, tadi kalau kasusnya Goto hanya melihat rasio ROA-nya saja. ROA-nya didapati minus, tidak mau melihat aspek lainnya. Nah, itu suatu kesalahan kan? Bisa jadi ROA-nya minus, itu ada hal-hal lain yang dilakukan. Demikian apalagi ROA-nya positif. Terus, ini ROA-nya positif. Saya tidak akan melihat aspek lainnya. Saya sudah sangat percaya dengan perusahaan tersebut. Saya akan. Nah, itu kesalahan juga. Itu ROA-nya positif. Nah, perlu melihat NPR-nya juga, perlu melihat DER-nya juga, perlu melihat
tabelnya juga, dan lain-lain aspek gitu ya, sehingga penggunaan rasio ini bisa menjadi lebih efisien dan efektif dan tepat sasaran. Terus selanjutnya, tidak membandingkan industri yang sama. Tadi ya, kita ceritanya industri yang berbeda tadi. BRI dengan Gotoh. Apakah industrinya sama? Beda. Satunya perbankan, satunya transportasi, bisa teknologi, ya kan? Kalau dibandingkan, tidak match. Kalau kamu beli buah, membandingkan apel dan bandingkan dengan durian, enak mana? Kalau saya tanya. Kalau penggemar durian pasti bilangnya enak durian, gitu kan? Terus kalau penggemarnya mangga pasti bilang enak mangga. Sehingga itu menjadi suatu kesalahan. Mestinya kalau ingin membandingkan durian, dia harus dibandingkan dengan musangking, blepon, ya kan? Durian lokal. Nah, dibandingkan sama-sama durian. Terus kalau mangga, arum manis, Kyojai, terus mangga apel, ya. Dibandingkan. Nah itu sejenis. Nah ini yang menjadi kesalahan umumnya orang tidak membandingkan di sektor yang sejenis. Terus selanjutnya tidak membandingkan beberapa tahun. Tahun ini adalah tahun 2026. Terus dilihat hanya tahun 2026 saja, tanpa melihat tahun 2025. 2024, apalagi ke belakang-belakang, itu tidak tepat. Karena apa? Karena itu bisa menjadikan bias, sehingga bisa jadi tahun ini positif. Kalau tidak melihat tahun lalu atau 2 tahun lalu sebelumnya, kita tidak bisa melihat tren dari suatu peningkatan data. Ya. Meskipun ini positif, tapi kalau tahun lalu positifnya lebih tinggi daripada positif tahun ini, artinya trennya turun. Tapi kalau kita melihat data ke belakang lagi, misalkan lebih tinggi lagi, artinya tren dari data tahun ini saja bisa jadi turun. Pun demikian sebaliknya, ya. Ini hari ini itu mungkin positif, kemarin bisa jadi positif sedikit, terus tahun sebelumnya lagi negatif, sehingga trennya. Nah ini menjadikan titik poin penting. Jadi dalam menilai suatu rasio keuangan tidak boleh menggunakan single tahun saja. Harus membandingkan tahun-tahun sebelumnya minimal 3 tahun agar kita bisa melihat tren dari suatu perusahaan ini ke depannya atau prospeknya sedang naik atau sedang turun dari data yang kita amati, gitu ya. Terus yang terakhir, mengabaikan kondisi ekonomi. Jadi lupa, misalkan sedang berperang seperti kemarin, tahun-tahun kemarin. Ya, data ini laporan keuangan perusahaan positif semua, positif, keuangannya positif, NPN positif, DER-nya rendah, KT-nya positif, ya kan? Terus current asetnya juga, current rasionya adalah positif. Tapi kok saham-saham semua pada turun? Oh ternyata sedang ada perang. Nah ini kan sehingga dampak dari perang itu mengakibatkan dampak domino dari pelemahan ekonomi, pergerakan bangsa pasar dan lain-lain. Tidak memperhatikan itu. Nah itu menjadi kesalahan umum yang biasa diabaikan oleh investor yang belum berpengalaman. Nah harapan saya ya, kita setelah melewati perkuliahan ini bisa memahami rasio keuangan sebagai alat ya, alat bantu keputusan, bukan sebagai keputusan itu sendiri. Sehingga itu menjadi indikator-indikator sehingga kita dapat memutuskan suatu keputusan yang relevan. Terus kemudian slide selanjutnya. Nah, kesimpulannya apa? Dari kita mempelajari likuiditas, solvabilitas, aktivitas, lalu profitabilitas, maka dapat dirancang bahwa rasio keuangan harus dibandingkan antar tahun, antar perusahaan, dan dengan rata-rata industri untuk evaluasi yang oke. Saya kira itu teman-teman yang bisa saya sampaikan. Ada pertanyaan mungkin bisa dipahami? Semua bisa menerima materi saya sampaikan? Ya, ini nyambung dari materi sebelumnya ya di pertemuan tentang keuangan. Kalau ini adalah rasio keuangan. Jadi dari data laporan keuangan digunakan masuk ke rumus-rumus tadi. Selanjutnya adalah refleksi pembelajaran dari pertemuan ke-7 ini. Ya. Pertanyaan pertama. Nih, saya kasih pertanyaan. Mengapa laporan keuangan perlu dianalisis menggunakan rasio keuangan dan tidak cukup hanya melihat angka-angka dalam laporan keuangan?
Siapa yang bisa? Coba, Mbak Hanifah coba dijawab. Coba silakan dijawab pertanyaan pertama. Menjawab Bapak, mengapa laporan keuangan perlu dianalisis menggunakan rasio keuangan dan tidak cukup hanya melihat angka-angka dalam laporan keuangan? Karena rasio keuangan membantu menyederhanakan informasi yang ada di dalam laporan keuangan, sehingga lebih mudah dibandingkan dengan angka periode maupun angka perusahaan. Dan rasio keuangan itu juga dapat membantu menilai kondisi dari likuiditas, profitabilitas, dan solvabilitas perusahaan. Ya, betul, gitu ya. Jadi digunakan untuk menyederhanakan ketika kita ingin membaca data dari suatu laporan keuangan. Oke, good. Selanjutnya adalah refleksi pertanyaan kedua. Jika sebuah perusahaan memiliki current ratio sebesar 0,8 kali, bagaimana Anda menginterpretasikan kondisi tersebut? Siapa yang bisa menjawab ini? Oke, yang belakang, Mbak Beta coba. Menurut saya, current ratio sebesar 0,8 kali menunjukkan bahwa aset lancar perusahaan lebih kecil dibandingkan utang lancarnya perusahaan. Kondisi ini menunjukkan bahwa perusahaan berpotensi mengalami kesulitan memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Betul. Jadi kalau current ratio di bawah 1, berarti uang untuk membackup kewajiban jangka pendek itu lebih besar hutangnya ketimbang uang untuk membayar hutang jangka pendek. Oke, benar. Terus selanjutnya pertanyaan ketiga. Menurut Anda, apakah debt to equity ratio atau DER tadi yang tinggi selalu menunjukkan kondisi perusahaan yang buruk? Coba, yang depan, baru coba. Baik, izin jawab. Jadi tidak selalu. Pada beberapa industri seperti perbankan dan infrastruktur, penggunaan utang yang tinggi merupakan hal yang wajar. Namun, secara umum, DER yang terlalu tinggi menunjukkan risiko keuangan yang lebih besar. Betul. Jadi ini untuk mengukur resiko jangka panjang. Jadi kalau DER-nya tinggi, memang secara single sudut pandang itu memiliki rasio resiko yang tinggi. Tapi kita ingat tadi refleksi yang Google tadi ya, atau yang BRI tadi, hutang DER itu tinggi belum tentu buruk. Ya, dibandingkan dulu dengan sektor sejenis dengan perusahaan bisnis. Oke, saya kira ini saja teman-teman. Dari ketiga refleksi itu saya kira bisa terserap baik dari yang depan, belakang, terus yang sebelah kanan. Saya kira sudah cukup mampu menyerap materi dengan baik dan menjawab dengan baik. Oke, teman-teman, kita selesai untuk kelas sesi ke-7 ini. Harapan saya ini dapat bermanfaat, bisa kita pakai untuk kehidupan selanjutnya. Sebagai seorang investor kita bisa menggunakan analisis ini dengan baik dan bijak, sehingga kita nanti dalam berinvestasi bisa profit, sukses, dan terus berlanjut. Itu, mari kita tutup kelas ini dengan tepuk tangan bersama rekan-rekan. Oke, terima kasih dari Pak Bali. Jumpa lagi minggu depan dengan pertemuan ke-8 dengan keadaan saya berlihat. Mari kita tutup dengan kata hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah.